sekali, tepatnya setiap hari Kamis ya, kami menghadirkan bisa dibilang semacam short class untuk parenting ya di Cakrawala. Karena memang kalau untuk jadi orang tua nggak pernah ada sekolahnya, kadang-kadang kita ada juga yang mengalami kesusahan bagaimana cara mendidik anak. Nah, untuk talk show kali ini, kami akan berbincang-bincang bagaimana membangun negosiasi sosial pada anak. Apa pentingnya, bagaimana caranya. Nah, ini bukan Nisa yang akan menghadirkan informasinya karena saya pribadi juga masih harus belajar lebih banyak lagi. Sudah ada pakarnya langsung di sebelah Nisa ini. Sudah ada Mbak Desi Kristanti dari Meta Progress Consulting. Selamat pagi Mbak Desi. Selamat pagi Mbak Nisa. Apa kabar hari ini? Baik, Baik alhamdulillah. ya. Jadi sudah bisa kasih informasi sejelas-jelasnya dengan pemirsa di rumah ya. Kalau pemirsa barangkali nanti ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, boleh bergabung di line interaktif kami di nomor 031 738 0885. Sekali lagi adalah 031 738 0885. Membangun negosiasi sosial pada anak. Ini maksudnya apa sih Mbak? Iya, kalau kita mendengar kata negosiasi mungkin pikirannya langsung ini ya jual beli gitu ya, dagang. Iya, ya. Kalau misalnya anak kita berbakat itu ya oke lah. Tapi sebenarnya yang kita maksud di sini negosiasi itu adalah keterampilan sosial. Jadi ketika anak berinteraksi dengan orang lain, dengan teman-temannya, apalagi ketika dia sudah bisa bergaul gitu ya, sudah masuk usia sekolah gitu kan. Nah, mungkin dia perlu memiliki keterampilan untuk negosiasi. Sehingga misalnya ketika ada teman-temannya yang mengajak, ayo kita main lari-larian gitu misalnya. Tapi mungkin sebenarnya pada saat itu dia tidak mau, lagi capek. Nah, dia bisa mengemukakan, oh maaf saya hari ini tidak bisa misalnya. Jadi dia bisa mengemukakan keinginannya, tidak selalu harus ngikutin kata teman. Gitu. Tapi mungkin ada juga yang sebaliknya, bisa jadi anak mungkin terlalu ada anak-anak yang mungkin terlalu dominan gitu kan. Ya, ini istilahnya kayak premannya sekolahan iya, gitu ya. Iya betul, kadang-kadang ada anak yang seperti itu sehingga pokoknya kamu harus ngikut apa kata saya. Nah, itu kan seperti itu, jadi kita ajarkan gimana sih caranya berkomunikasi, bernegosiasi dengan orang lain, dengan teman-temannya. Oke, jadi kapan menerima ajakan, kapan bisa menolak ajakan Iya, dari teman-teman di sekitar betul, ya. Iya. Dan pentingnya negosiasi ini apa sih Mbak? Ya, pertama kan kita mesti tahu ya bahwa setiap orang itu kan pasti punya keinginan, gitu kan, punya hak. Nah, jadi negosiasi ini pentingnya adalah supaya kita bisa membela hak kita, mengemukakan hak kita. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi anak, saya sebenarnya hari ini pengennya main mobil-mobilan, nggak mau main kejar-kejaran misalnya. Jadi dia bisa negosiasi gimana sih, atau saya tetap bisa main mobil-mobilan, tapi mungkin lah saya bisa mengikuti juga misalnya, saya mau juga deh main lari-larian gitu ya, kejar-kejaran, tapi setelah itu main mobil-mobilan dong. Nah, jadi bisa negosiasi ya. Iya, betul. Lucu-lucu. Tapi kalau misalkan kan kalau ngobrol sama anak kecil apalagi ngajarinnya kan susah. Iya, betul. Bagaimana cara pendekatannya? Betul. Nah, ini memang pentingnya peran orang tua kembali lagi ya, karena anak kan nggak bisa. Orang tua di rumah atau orang tua di sekolah juga nih? Karena kan orang tua ada dua. Iya betul, dua-duanya. Gitu ya. Tapi yang penting adalah pertama orang tua di rumah juga gitu kan, karena anak ya bagaimanapun kan harus dididik oleh orang tua yang memegang peranan penting. Yang kedua adalah guru, tentu saja guru juga harus sebagai mengajarkan. Orang tua di sekolah ya? Betul, iya, pengganti orang tua ketika di sekolah gitu. Nah, jadi misalnya orang tua ketika dia berkomunikasi dengan anak, mungkin jangan cenderung ini, misalnya memerintah gitu ya, kamu harus begini gitu. Tapi mungkin mengajak anak berkomunikasi, berdialog. Ya. Kayak gimana ini contohnya? Ya, jadi misalnya anak misalnya, dia kelihatan mau main terus gitu ya, padahal sudah waktunya misalnya belajar. Waktu belajar. Ya, kita bertanya, misalnya kita ajak komunikasi pada anak, Dek, ini kan seharusnya memang kamu sudah waktunya belajar, gitu kan? Gimana? Ini kamu masih mau meneruskan, tapi nanti belajarnya mulai jam berapa kamu mau belajar? Lebih lama ya. Tapi tetap kamu harus belajar. Jadi anak diberi pilihan, apakah kamu mau belajar sekarang, ataukah kamu menunda waktu belajarmu, tapi nanti kamu tidurnya juga tertunda. Diberi pilihan dan diberitahu konsekuensi dari pilihan tadi ya. Jadi jangan langsung misalnya orang tua, ini sudah waktunya belajar loh, kamu harus belajar sekarang.
Nah, anak kan kemudian tidak terbiasa untuk diajak berkomunikasi, harus mengikuti apa artinya langsung Langsung ya ya. direct, jadi langsung diperintah ke orang tua. Heeh. Nah, ketika misalnya kalau orang tua caranya berbeda, tapi kan tujuannya sama, Mhm. ya meminta anaknya untuk belajar. Dampaknya nanti akan Dampaknya berbeda ya. iya, betul. Oke, bagaimana Betul. dengan anak yang orang tuanya asal tinggal suruh, "Dek, ini harus ini." Nah, ini Nah, bedanya bagaimana dengan anak yang diajak bernegosiasi terlebih ya, dahulu? ya, tentunya berbeda. Jadi kalau misalnya anak diajak bernegosiasi gitu kan, Mhm. mungkin kan anak bisa mencontoh gitu kan, bisa mencontoh, oh ya apa orang tuanya selalu mengajak berkomunikasi, memberi ruang dialog bagi si anak. Sehingga misalnya ketika anak bernegosiasi dengan orang lain, dengan teman-temannya, mungkin dia juga akan meniru perilaku orang tua. Gitu. Mhm. Tapi kalau misalnya anak langsung tadi diberi perintah gitu ya, "Dek, waktunya belajar," gitu ya, maka ada dua kemungkinan. Gitu. Anak menjadi penurut sekali gitu ya, mungkin sama temannya juga akhirnya takut gitu karena terbiasa, apalagi kalau misalnya orang tuanya galak sekali gitu ya, pakai ancaman gitu. Itu atau ketika anak bertemu dengan temannya dia juga akan sama seperti orang tuanya, "Ayo sekarang kita main apa," gitu misalnya Oh, PlayStation oke. gitu. Jadi kan bagaimanapun anak itu adalah imitator yang ulung. Jadi Mhm. dia akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Benar. Betul. Tapi ini untuk mengajarkan anak bernegosiasi, tepatnya ketika anak di umur berapa? Oke, ketika anak sudah usia balita, usia sekolah playgroup gitu ya. Playgroup 3 tahun Ya, berarti 3 ya? tahun, itu Mhm. kita sudah bisa mengajak anak berkomunikasi. Gitu. Oke. Tapi tentunya disesuaikan dengan usia anak gitu ya. Jadi misalnya Kalau kalau masih 2,5 tahun gitu? 2,5 tahun, oke, dia sudah bisa mengemukakan pendapatnya. Bisa, Oke, mungkin cuman bisa. kadang ngomongnya masih nggak jelas ya, masih Ya, bahasa Tarzan, ya, oke. Jadi misalnya kalau mengajak anak tidur siang gitu ya, Mhm. ya kita beri pilihan aja gitu ya. Jadi misalnya untuk anak-anak yang masih balita tadi, batita gitu Oke. kan. Oke, sekarang kamu mau tidur siang kan? Nah, kamu mau tidur siang, misalnya kalau dia punya boneka gitu ya, dengan boneka yang ini atau yang ini gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau tidur siang apa enggak? Mungkin anak-anak kan jawabnya enggak, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mulai ajarin, oke, kamu mau tidur siang dengan boneka ini, atau misalnya dengan yang ini, atau misalnya kamu mau tidur siang sekarang atau 5 menit lagi. Nah, jadi kan anak terbiasa untuk, oke, aku mau 5 menit lagi. Jadi dia terbiasa untuk berdialog dengan Untuk memilih bernegosiasi juga, dengan orang ya. tuanya. Iya. Dan ini sebagai orang tua, indikator apa yang bisa melihat bahwa oh kita sudah sukses nih ngajarkan anak untuk bernegosiasi secara sosial. Oh anak ini sudah mampu, anak ini belum mampu. Nah ini apa indikatornya? Oke, indikatornya simpel aja. Jadi misalnya ketika kita berkomunikasi dengan anak, anak sudah bisa nggak menyampaikan pendapatnya. Jadi misalnya nanti aku belajarnya nanti ya setelah film ini selesai misalnya. Oke. Karena aku masih ingin nonton film ini. Gitu. Jadi dia bisa mengemukakan reasonnya. Oke. Kenapa dia memilih ini. Gitu Tapi kan. biasanya realnya ya, ketika anak saya yang sudah SMA ini, dia bilang nanti sebentar habis nonton film ini. Tapi habis nonton, ini filmnya juga bagus. Terus habis itu nggak belajar-belajar. Nah ini gimana? Ya kembali lagi tadi kan kamu janjinya apa? Tadi kan kamu bilangnya nonton setelah film ini Benar. selesai. Jadi mari kita memenuhi tadi janji kita. Nah orang tua kan sebenarnya juga harus memberikan contoh gitu ya. Iya. Jadi ketika misalnya orang tuanya janji apa, ya sebaiknya ditepati gitu. Jadi ini orang tua juga kemudian jangan ngalah juga gitu kan. Ketika anaknya sebentar ini filmnya juga bagus. Iya. Nah orang tua juga harus memberikan reason, logikanya apa? Kenapa tadi kan kamu sudah janji mau belajarnya setelah nonton film yang satu tadi sebelum ini. Nah, kenapa harus ditepati? Nah, orang tua juga harus bisa memberikan reason. Jadi orang tua pun juga harus jangan bernegosiasi iya, juga betul. ya. Jangan dulu ngalah juga. Jangan ngalah juga orang tuanya. Jadi Oke. artinya win-win solution ya kalau sekarang istilahnya Iya. gitu. Oke, dan ini kalau misalkan anak sudah keburu sudah remaja, ini apakah masih bisa juga ketika kita melihat, oke ini anak sudah remaja tapi kok negosiasinya masih jelek ya? Nah apakah kita masih bisa mengajarkan? Apakah sama juga mengajarkan ketika si anak masih usia dini? Ya bisa Mbak. Jadi kita ada yang namanya pelatihan keterampilan sosial gitu ya. Jadi nanti misalnya anak-anak atau mungkin remaja datang gitu kan,
kita memberikan pelatihan apa sih yang harus dilakukan misalnya ketika kamu, misalnya dari yang sederhana kalau untuk anak-anak misalnya ketika kamu bertemu dengan orang lain itu apa yang harus kamu lakukan gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya kamu menghadapi masalah dengan temanmu, apa yang harus dilakukan? Apakah misalnya yang biasanya langsung marah gitu kan, nah itu kan mungkin memberikan dampak yang negatif gitu kan. Tapi kalau di pelatihan keterampilan sosial mungkin diajarkan step-stepnya seperti apa. Pada remaja juga seperti itu. Nah, kalau dalam pelatihan ini sebaiknya orang tua juga ikut masuk ke sana. Oke, Gitu. Jadi orang tuanya ikut dalam pelatihan tersebut atau hanya mengawasi nih? bukan ikut dalam pelatihannya, tapi ada sesi tersendiri Oh, sesi bagi sendiri orang buat orang tua. tua? Iya, Oke. dengan trainernya, sehingga orang tua juga diberitahu, ini loh, tadi kami memberikan pelatihan atau pelajaran seperti ini. Nah, biasanya itu kan kemudian anak-anak diberikan PR gitu ya. Jadi kamu Oke. harus melakukan ini, katakanlah kalau misalnya mengenal teman gitu kan, misalnya Oke. di sekolah. Nah, PR-nya seperti ini. Atau kalau misalnya memecahkan masalah, problem solving ketika dia memiliki masalah dengan teman, PR-nya seperti ini. Nah, orang tua akan juga diberitahu. Kenapa? Supaya pelatihannya tidak berhenti sampai di tempat pelatihan, tapi berlanjut terus di ya? rumah. Iya, Oke. karena kalau misalnya hanya sampai di tempat pelatihan, habis itu di rumah berbeda lagi caranya, putus dong. Karena Jadi, ketika si anak ada masalah, tidak bisa bernegosiasi dengan teman-temannya di sekolah atau dengan gurunya, terus kemudian pulang ke rumah juga nggak cerita sama orang tua, tiba-tiba besoknya udah nggak mau masuk ke sekolah, nggak Iya. tahu alasannya apa, juga komunikasinya juga iya, nggak terlalu betul, bagus. Betul, Ini PR banget tiba-tiba, betul. aku pengen pindah sekolah. Loh, Ada kan ini apa PR ini? besar Iya, juga untuk para orang tua. Kenapa? Iya. Ternyata memang penting ya untuk Iya. mengajarkan negosiasi sosial kepada si anak. Nah, ternyata juga ya pastinya dampak-dampak buruknya ketika orang tua tidak mengajarkan anak-anak tentang negosiasi sosial pasti ada dong ya. Iya. Dampaknya apa dan bagaimana kita mengatasinya akan kami bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Cakrawala.